Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Cindy Claudia Putri. Perkenalkan, saya Irwan Dimas Anggara, mahasiswa kelas AK 705 mata kuliah Digital Auditing 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan materi pertemuan 12, yaitu dampak teknologi informasi pada proses audit. Nah, yang pertama itu yang akan dibahas mengenai apa sih hal yang berpengaruh dari penggunaan teknologi informasi dalam audit atau pengendalian internal. Yang pertama itu yaitu otomatisasi. Kontrol komputer itu menggantikan kontrol manual yang rentan kesalahan. Ketika sistem itu sudah diprogram, maka otomatis dia akan menjalankan program itu secara objektif. Berbeda dengan yang dilakukan secara manual oleh manusia, biasanya rentan dengan subjektivitas yang sangat tinggi. Kemudian, kualitas informasi. Informasi tersedia lebih cepat, akurat, dan komprehensif. Dengan adanya teknologi informasi, informasi itu bisa lebih mudah diakses oleh seluruh pengguna atau auditor. Dalam hal ini, ketika informasi itu diperoleh lebih cepat, kemudian lebih akurat dan komprehensif, pemilihan atau pembuatan keputusan itu menjadi lebih baik untuk seorang auditor. Kemudian integritas data. Mengurangi risiko manipulasi data melalui sistem yang terstruktur. Ketika melalui sistem, dia segalanya itu terjadi otomatisasi, kemudian data itu diambil secara objektif dengan apa yang ada, diolah secara sistem, sehingga mengurangi adanya subjektivitas tadi. Eh, Ketika ada peran manusia dalam pengolahan data dan sebagainya itu, muncul penafsiran yang berbeda-beda. Tapi ketika menggunakan sistem, eh, integritas data tadi menjadi lebih secara objek, jadi satu kesatuan memiliki makna yang sama dan cenderung tidak subjektivitas dalam penilaiannya. Kemudian monitoring memungkinkan pengawasan berkelanjutan atau continuous monitoring. Ketika misalkan hari ini tuh sistem mengerjakan apa, kemudian berikutnya mengerjakan apa. Jadi setiap proses yang dilakukan oleh sistem itu bisa termonitorisasi atau bisa terekam logbooknya atau log aktivitasnya. Kemudian menilai risiko teknologi informasi. Beberapa hal meskipun tadi disebutkan memberikan dampak yang positif terhadap audit, namun dalam hal ini juga ada risiko yang akan muncul ketika penggunaan teknologi informasi. Yang pertama itu terkait hardware dan data. Ketergantungan pada perangkat keras dan potensi kehilangan data akibat sistem crash. Misalkan terkait hardware aja, misalkan CPU suatu komputer itu rusak. Ketika memang tidak ada cadangan atau backup dari data itu, otomatis data bisa hilang. Sehingga dampaknya malah semua hal yang sudah dilaksanakan oleh sistem itu menjadi tidak terlaksana dengan baik. Kemudian jejak audit, berkurangnya visibilitas jejak audit tradisional karena keterlibatan manusia yang minimal. Jadi ketika semua base system, ketika di sistem itu terjadi kesalahan, itu agak rentan karena sulit ditrace siapa yang harus bertanggung jawab. Kalau misalkan dikerjakan manusia kan bisa ditrace siapa yang mengerjakan ini, kemudian ketika tidak sesuai, bisa dinilai siapa yang harus bertanggung jawab. Kemudian terkait dengan pemisahan tugas, potensi kolusi dan penggabungan tugas yang sebelumnya terpisah dalam sistem manual. Misalkan awalnya itu oleh manusia dikerjakan oleh beberapa orang, misalkan 4 orang dari A, kemudian ke B, kemudian ke C, ke D. Itu kan terjadi independensi antar manusia tadi. Sehingga ketika digabungkan dalam satu tugas, itu bisa aja berdampak negatif karena terjadi yang harusnya itu di A misalkan awalnya itu misalkan A tidak setuju, B setuju. Ketika sistem itu otomatis kan sama, sehingga bisa aja semuanya jadi setuju yang harusnya itu terverifikasi tidak sesuai menjadi sesuai. Lalu untuk penerapan teknologi Big Data, integrasi Big Data itu memungkinkan auditor memproses data keuangan dan non-keuangan dalam jumlah besar secara efisien. Penelitian menunjukkan integrasi ini berpengaruh positif terhadap efektivitas audit melalui penilaian risiko yang lebih tajam dan deteksi anomali yang presisi. Ketika misalkan dalam suatu penelitian atau sampling, semakin banyak sampel yang diambil, itu otomatis kan lebih akurat. Nah, dengan adanya integrasi big data ini, memudahkan dalam pengolahan data yang jumlahnya banyak tadi, sehingga hasilnya juga lebih presisi, kemudian penilaiannya itu lebih objektif atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Kemudian tantangan independensi auditor, dilema layanan non-audit. Meskipun mayoritas auditor mempertahankan independensi tinggi, penyediaan layanan non-audit kepada klien yang sama menimbulkan kekhawatiran konflik kepentingan, tren potensi kompromi objektivitas, dan perlunya pemisahan tegas jasa audit dan konsultasi. Kemudian inovasi teknologi blockchain. Beberapa hal itu ada manfaatnya yaitu integritas data.
pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan sulit dimanipulasi. Kita dengan blockchain otomatis kan ya data yang terinput itu otomatis sesuai gitu. Apa yang ada otomatis masuk. Beda dengan manusia. Kalau misalkan dikerjakan manusia kan rawan manipulasi. Kalau dengan adanya blockchain itu juga lebih aman dari manipulasi. Kemudian verifikasi real time. Memungkinkan auditor melakukan verifikasi data secara berkelanjutan. Nah, kemudian kalau misalkan sudah real time, otomatis kan lebih cepat dalam pengambilan keputusan oleh auditor tadi. Lalu untuk transparansi, meningkatkan kepercayaan terhadap informasi keuangan yang disajikan. Lalu statistik pemanfaatan teknologi. Prosedur dengan big data itu 80%, kemudian independensi terjaga 75%, layanan audit itu 35%, kemudian proses algoritma audit 31%. Ini saya ambil dari jurnal. Nanti jurnal saya sematkan di belakang di daftar pustaka. Lalu hambatan implementasi dari teknologi informasi tadi, seperti di awal, itu ketergantungan, berisiko berkurangnya ketelitian auditor karena terlalu percaya pada sistem. Kalau terbiasa dengan sistem, otomatis mungkin auditor jadi lebih malas dalam meneliti seharusnya yang harus ia teliti ulang. Misalkan seharusnya itu prosedurnya ketika sudah melalui teknologi informasi, diverifikasi ulang oleh auditor. Tapi ketika auditor sudah tergantungan terhadap teknologi informasi ini, kemudian dia bisa aja tidak melakukan verifikasi ulang terhadap hasil dari teknologi informasi. Lalu keahlian teknis, kebutuhan pelatihan mendalam bagi auditor dalam menggunakan tools digital. Kemudian keamanan data, risiko privasi dan keamanan data yang harus ditangani secara hati-hati. Lalu yang terakhir tuh adaptasi cepat, kecepatan perkembangan teknologi melampaui kurva belajar. Jadi kan teknologi itu selalu bergerak tak 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 tak, terus, sedangkan manusia itu belajar perlu proses, nggak bisa langsung. Nah, kategori kontrol teknologi informasi utama itu misalkan tipe kontrol umum, administrasi. Contohnya pelaporan CEO ke manajemen senior dan dewan direksi, dan keamanan fisik dan penggunaan enkripsi, firewall, dan akses ID pengguna. Untuk aplikasi itu kontrol input, performance screen untuk memvalidasi entry data. Contohnya lagi yaitu kontrol pemrosesan, uji kewajaran atau reasonable test untuk harga jual. Lalu metode auditing through komputer melalui komputer itu pertama misalkan tes data approach. Auditor memproses data uji menggunakan program aplikasi klien untuk menguji kontrol kunci. Kemudian parallel simulation menjalankan data klien pada program auditor untuk membandingkan output dengan sistem klien. Lalu juga ada embed mode audit modul, menyisipkan modul audit dalam sistem klien untuk identifikasi transaksi tertentu secara real time. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu terkait dengan remote audit dan 5.0. Remote audit meningkatkan kualitas audit di era digital. Untuk 5.0 itu otomatis secara sinergi manusia dan teknologi juga semakin meningkat, teknologi juga semakin berkembang sehingga akan lebih baik di masa depan. Kesimpulannya itu yaitu adopsi strategis, integrasi teknologi informasi bukan lagi pilihan melainkan kebutuhan untuk efektivitas audit sehingga memang wajib di zaman sekarang ini. Kemudian perlindungan independensi, pengetatan kepatuhan terhadap regulasi jasa non audit, lalu juga kualitas pelaporan, fokus berkelanjutan pada transparansi data sebagai fondasi audit. Sehingga ketika teknologi digital digabungkan dengan profesionalisme auditor menciptakan transparansi dan kepercayaan investor. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ini daftar pustakanya, Bu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.